Halo guys, jumpa lagi dengan saya di video saya yang berikutnya. Di sini saya akan bercerita tentang sebuah rahasia yang sangat mahal. Ya nggak tahu sih bagaimana kalau teman-teman menanggapinya itu, apakah itu sangat berarti atau enggak. Namun yang saya akan ceritakan di sini adalah pengalaman perjalanan spiritual saya waktu diajak oleh sebuah jiwa atau sebuah makhluk tak terlihat ke berbagai tempat di alam semesta. Oke guys, sekarang kita mulai ya. Jadi waktu itu dulu beberapa tahun, udah lama sih, udah ada lebih 5 tahun lebih kurang atau 3 tahun gitu, saya juga udah lupa. Waktu saya bermeditasi, dan gak lama setelah saya merasakan diri saya melayang, saya sewaktu itu melatih seperti yang saya lihat di channel YouTube, bagaimana bisakah saya melatih Rogo Sukmo katanya ya, kita bisa melihat diri kita yang kita tinggalkan kita ini dan lain sebagainya. Mobil. Jadi saya pun bermeditasi untuk mencobanya, dan ternyata saat saya keluar dan saya mulai melayang sampai keluar, saya terbang dan saya berkeinginan untuk ke luar angkasa, ingin melihat planet-planet lah, karena ada satu pertanyaan yang menjadi penasaran bagi diri saya, apakah bumi ini bulat atau datar. Jadi begitu saya baru sampai di awan-awan, udah tinggi nih, udah jauh saya tinggalkan tubuh saya, ada yang seperti memegang tangan saya. Ya, minum dulu guys, haus. Jadi saya tanya, kau siapa? Ayo Mira, kita jalan-jalan dulu. Kemana? Ya ke planet baru, pengganti planet bumi. Nah itu kemarin kalau saya nggak salah sudah saya cerita di video saya sebelumnya. Dan saya juga dibawa setelah dari sana ke kerajaan langit, ke tempatnya para dewa-dewa. Dan di sana ada salah satu anggota manusia di sana, ya, kita bilanglah dewa-dewa. Dan mereka semua rata-rata berpakaiannya kain selempangkan warna putih, seperti ya kita lihat di film-film Yunani, mirip kayak gitulah cara berpakaian mereka. Marah sama yang bawa saya itu, kok bawa dia di sini? Dia kan kerajaan langit, dia di sana bukan di sini. Jadi kata yang bawa, ya yang nyuruh ketua. Aku bisa ngomong apa kan? Gitu. Nah, singkat cerita, saya bertanyalah beberapa hal tentang kerajaan langit yang di sana, yang disebutkan dari kawan itu kepada teman. Jadi asal mulanya dia ceritakan dari pihak sana, bilangkan pihak kita adalah pihak di timur, ada kerajaan langit yang di pihak timur, dan ada kerajaan langit dari pihak Yunani. Nah pihak barat, di kerajaan langit yang dari pihak timur itulah asal muasal kita. Mau percaya apa tidak itu terserah teman-teman semua. Cuman saya tidak menceritakan sampai ke Dewa Barata, ya kan, Mahabharata, saya nggak sampai ke situ. Saya karena hanya tahu disampaikan dari teman, hanya sampai penciptaan dewa-dewa yang dari pihak timur itu. Jadi Tuhan menciptakan sebuah dewa pertama di belahan timur bumi ini yang disebut Manu
Manu. Dan setelah saya cerita ke teman saya yang orang Chinese, mereka juga membenarkan dewa pertama itu adalah Manu. Itulah yang sering digambarkan di kebudayaan, di bangunan-bangunan imperial mereka, adanya burung ponik dan naga. Jadi moyang leluhur di Asia ini berasal dari dewa pertamanya itu adalah Manu. Kalau kami di sini bilangnya Manu-Manu. Nah, Manu-Manu ini diberikan oleh Tuhan Pencipta 3 buah butir telur yang harus dieraminya. Lalu dia diberikan 3 potongan batang bambu untuk menjadi pagar bagi telur-telur yang mau dierami tadi. Lalu berikanlah sebanyak beberapa butir beras yang dimakan 1 hari 1. 1 hari 1 itulah menjadikan 1 minggu itu ada 7 hari, dan 1 bulan itu ada 30 hari. Saya kurang ingat ceritanya tentang itu. Yang saya ingat adalah setelah telur itu menetas, keluarlah makhluk-makhluk dari telur itu. 1 berbentuk naga, 1 berbentuk manusia sekarang, dan 1 lagi berbentuk reptil besar. Jadi yang 1 lagi bukan itu anaknya nanti. Jadi yang 1 lagi berbentuk apa saya juga lupa, mungkin berbentuk macam makhluk monster ya, yang bulunya banyak, tapi dibilang monyet bukan, begitulah, tak bisa digambarkan. Nah, yang pertama mereka menyebutnya sebagai, kalau di daerah saya, di kebudayaan suku di daerah saya menyebutnya sebagai lupa saya, pokoknya yang berbentuk naga itu dia untuk menjaga sistem. Jika ada yang menyeleneh, tugas dialah untuk meluruskannya, mengingatkannya. Nanti saya sebut lagi setelah saya. Nah, untuk menceritakan kisah ini sepertinya saya agak ada gangguan. Dan yang kedua adalah Batara Guru. Nah, Batara Guru ini dialah yang ditugaskan untuk memberikan pelajaran kelak. Ini kan cerita belum ada manusianya di pelanting masih mereka. Dia wujudnya udah seperti manusia. Dan yang ketiga yang berbunyi gitu putih macam monster lah. Kita nggak bisa pastikan bentuknya seperti apa. Itu disebut dengan Mangala Bulan. Nah, jadi di kebudayaan Batak ada 3 dewa utama, disebutlah sebagai Tribatana Tolu. Jadi mereka bertiga itulah. Yang pertama tadi namanya kalau nggak salah Soripada. Yang kedua Batara Guru, yang ketiga Mangala Bulan. Nah, sampai situ lanjut ceritanya ke bawah itu panjang sekali, saya banyak dijelaskan, namun intinya setelah saya cek dengan teman-teman lain suku etnis, ternyata di Cina juga mereka mengenal namanya Batara Guru, dan di Pulau Jawa orang-orang Jawa yang Kejawen juga mengenal Dewa Batara Guru. Jadi ada kesamaan. Nanti teman saya yang membawa saya ke alam spiritual yang tadi terbang ke alam
kerajaan langit itu memang mengatakan yang sebenarnya, bahwasanya itulah dewa-dewa dari pihak saya, dari pihak timur. Dewa utamanya itu tadi selain kehebatan atau kalau Emanu tadi nggak begitu diperjelaskan. Cuma saya dapat informasi dari orang suku Batak, kalau Manu-Manu itu dia dapat memiliki 3 kesaktian berubah wujud menjadi 3 wujud yang berbeda, dan begitulah. Nah, jadi itulah satu rahasia yang nggak pernah saya temukan, asal mulanya dewa dari timur dan asal mulanya dewa dari Yunani juga saya dapat sedikit juga seperti tadi, sedikit saja. Dan mereka dipimpin oleh Nik, dan Nik itu yang sekarang sampai saat ini masih ya, tapi akan segera berganti dengan dewa yang lain. Makanya ada zaman perubahan, masa akhir zaman, di mana periode Nik sebagai pemimpin dari dewa-dewa pihak Yunani atau pihak Barat akan berakhir dan akan digantikan oleh dewa dari pihak timur untuk memimpin bumi dan galaksi ini. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, ya saya cuma bisa menyampaikannya seperti itu karena itu adalah pemberitahuan dari yang tidak nyata ya. Jadi boleh dipercaya, boleh tidak. Cuman menurut saya itulah yang saya bagi ke teman-teman. Jadi kelak yang akan menggantikan kepemimpinan dari para dewa-dewa yang sekarang ini makanya pada akhir zaman ada perubahan besar. Makanya saya sering melihat itu, mereka masih mengutamakan pihak-pihak yang dari sana, dari Yunani, padahal yang saya tahu ini akan ada pergantian, sama dengan kayak pergantian pemimpin negara. Ini ada pergantian, ini akan dipimpin dari salah satu dewa dari pihak timur, tapi bukan Manu-Manu yang memimpin. Ada satu dewa yang tidak saya ceritakan dari urutan tadi, namun beliau anak daripada salah satu dewa yang 3 tadi, dan beliau kesayangan dari ketiga dewa tersebut. Soripada yang berbentuk naga, Batara Guru yang berwujud manusia, dan Mangala Bulan yang berbentuk monster. Itu sangat sayang kepada beliau. Kalau di kepercayaan, keyakinan etnis Batak, mohon maaf ya, kepada Ompong saya mohon maaf, namanya Ompong Guru Tatia Bulan, mohon maaf ya Ompong. Nah, jadi itu kalau di etnis Batak tidak boleh disebut-sebutkan kecuali kita keturunannya langsung. Jadi keturunannya langsung ada marga-marga di suku Batak, dan kebetulan saya adalah marga keturunannya, makanya saya walaupun begitu diharamkan lah di suku Batak untuk menyebutkan nama Ompong itu, tapi saya berani menyebutkannya, walaupun saya juga minta maaf pada diri saya juga sendiri, saya juga mohon ampun. Nah, itulah nanti pengganti daripada pemimpin dari dewa-dewa pihak Barat, dan itulah yang diyakini oleh para prama-prama sebagai lelaki dari timur. Dan ada yang dari agama nyatakan itu ada si Anu, saya nggak mau sebut nama, dan dari agama itu juga yang agama yang lain menyebut si Anu, dari agama yang lain juga menyebut itu Yahudi, Yahudi yang mohon maaf,
saya masih diizinkan Tuhan untuk memberitahukan. Nah, siapa orangnya itu? Karena dia dewa, dia hidup, tumbuh, lahir dan jelas sebagai manusia dan ada di sekitar kita, dan kita tidak mengetahui bagaimana. Karena dia itu adalah seorang dewa dan pasti dilindungi oleh pihak-pihak gaib. Karena kita tidak terlalu tidak imbang lah untuk mengetahui. Kita hanya manusia biasa, tidak seorang dewa. Jadi itu aja. Kepada teman-teman yang tidak percaya, tidak apa, saya pun bersyukur karena mungkin gaib yang menyampaikan ke saya itu pun mungkin iseng-iseng aja atau nokoh ya, saya nggak tahu. Saya belum bisa memastikannya karena masih kurangnya literatur untuk pencarian tentang ompong yang saya sebutkan tadi. Kurangnya informasi, walaupun dari etnis suku Batak sendiri pun juga sangat kurang informasi tentang ompong tersebut. Namun bagi kami suku-suku Batak, ompong tersebut merupakan sebuah legenda yang sangat menakutkan. Sampai namanya saja tidak boleh disebut. Oke guys, gitu sedemikian. Itulah sebuah rahasia penting. Bagi yang percaya silakan, yang nggak percaya ya nggak apa-apa. Dan itulah cuplikan yang saya bagi dan merupakan rahasia yang selama ini belum pernah ditemukan di manapun. Oke. Akhir daripada video yang saya buat ini, saya juga mengucapkan terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu menontonnya, dan jangan lupa subscribe-nya, like-nya, tombol notifikasinya biar saya makin bersemangat untuk membagi kisah-kisah spiritual saya. Oke, thank you. Salam mulia.